si musang saya yang terlalu aktif. Tuh lihat kan, saya mau digigit tok dari tadi. Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Kali ini saya pengen jawab salah satu pertanyaan Agan di kolom komentar ya. Ini pertanyaannya dari @makro2072, yaitu dia nanya, "Bang, musang saya kalau ada bising atau rame orang ngeluarin cairan coklat yang baunya nyengat." Nah, mungkin dia nanya kenapa sih musangnya bisa gitu ya, dan apa hal yang bisa dilakukan. Nah, sebenarnya kalau menurut saya sih, musang kalau ada orang dia lari dan juga sampai ngeluarin cairan pekat yang saya asumsikan itu air kencing. Nah, itu karena musangnya masih takut kalau ngelihat orang lain selain ownernya ya. Jadi ini lebih ke ngajarin gimana musang itu nggak takut sama orang lain. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita bahas tentang hal ini. Oke, yang pertama mungkin saya akan ngertiin secara sederhana ya tentang pertanyaannya itu, yaitu kenapa sih musang saya itu kalau ngelihat orang dia itu kabur sampai kencing. Nah, sebenarnya hal ini karena musangnya itu masih takut atau belum terbiasa ngelihat orang lain ya. Dia tuh mungkin ditaruhnya di tempat yang dia lihat tuh cuma kita aja sebagai ownernya dan mungkin juga beberapa keluarga kita ya. Jadi kalau musang ngelihat orang lain atau hewan lain, dia biasanya akan takut. Nah, ini pernah saya temui di musang saya sebelumnya, si Bim Bim yang dulu gemuk itu. Nah, dia tuh kalau ngelihat orang lain pasti kabur dia, dan bahkan dia tuh sampai kencing, dan yang paling parah dia sampai lemes kan. Beda sama musang saya yang sekarang, si Buna, dia tuh lebih santai ya ngelihat sama orang, cuma kekurangannya dia tuh terlalu aktif ya. Mungkin karena Buna ini kan masih kecil ya, masih ya umur 10 bulanan, jadi masih saya wajarin aja lah. Karena biasanya musang semakin tua semakin besar badannya, dia akan lebih santai. Sebenarnya caranya itu sederhana ya, dan saya sudah buat beberapa video tentang ini ya, yaitu yang pertama kita harus menjinakkan dulu musangnya. Nah, itu dulu yang penting. Baru kalau udah jinak, biasanya sih ngeliat orang kayak gimana aja dia nggak bakalan takut. Tapi karena ini kita membahas tentang musang yang penakut ngelihat orang, jadi bukan gara-gara galak ya. Saya punya beberapa cara ya, Agan bisa coba lakuin cara ini ya. Yang pertama adalah membiasain musang itu ngelihat orang lalu lalang atau hewan lalu lalang atau bahkan kendaraan lalu lalang ya. Caranya itu dengan naruh kandang musang itu deket sama orang yang lewat. Kalau naruh kandang ini, tapi pastikan ya kan, yang pertama itu jangan kandangnya langsung kena sinar matahari, jadi buat kandangnya agak teduh, karena itu bisa membuat musangnya stres, dan kalau stres proses penjinakan musang itu akan lebih lama. Yang kedua, pastikan juga kalau kita naruh kandang itu di tempat yang tidak lembab ya, karena kalau lembab itu bisa membuat bulu musang menjadi jamuran. Dan kalau udah jamuran sampai luka, biasanya musang akan agresif dan lebih susah dijinakkan. Selain itu juga, Agan bisa ngasih hal yang sederhana dulu ke musang ya. Maksudnya, jangan langsung taruh musang di tempat yang kayak misalnya kendaraan bermotor itu lewat, karena itu pasti berisik banget. Ya, yang bisa kita mulai taruh di tempat yang ya minimal orang lewat aja, jalan kaki gitu, jadi suara kendaraan nggak begitu kedengeran. Nah, kalau misalnya musangnya udah semakin terbiasa, coba sekali-kali taruh kandangnya di tempat kendaraan bermotor lewat. Jadi semakin biasa musang mendengar suara yang berisik, semakin
sifat penakutnya itu akan hilang karena dia udah terbiasa. Soalnya kan musang ini termasuk hewan yang aktif di malam hari ya kan. Jadi memang dia didesain matanya lebih sensitif terhadap cahaya dan juga pendengarannya itu lumayan tajam. Soalnya kan musang ini ya termasuk ya bisa dibilang hewan predator ya, tapi memang bukan predator puncak. Jadi pendengarannya itu pasti akan lebih sensitif dari hewan-hewan yang bukan predator. Nah, yang kedua yang kita bisa lakukan adalah coba kita ajak musangnya tuh main dan keluar, dan kalau bisa dekatin sama orang yang nggak pernah dilihat dia. Ya, yang pertama mungkin kita biarin musang ngeliat aja dulu orang sekitar atau lingkungan sekitar. Yang kedua, kalau dia udah mulai santai, udah mulai nggak kabur di tangan kita, coba kita suruh orang itu kayak ngehandle musang kita ya. Yang paling simpel dilus dulu badannya, yang simpel-simpel lah. Kalau udah semakin biasa, coba orang lain kita suruh megang, dia mau santai atau enggak. Nah, kalau udah santai sih biasanya ya musang kita udah lebih pemberani ya. Cuma masalahnya kalau ngelakuin hal ini tuh nggak bisa instan ya kan, karena banyak orang yang ngira misalnya saya nyuruh ngehandle musang itu cuma sehari 2 hari udah bisa jinak. Itu salah kan, karena musang itu kan makhluk hidup, jadi setiap musang itu pasti punya waktu yang berbeda karena kondisinya juga beda-beda ya, dia tuh kapan jinaknya. Jadi yang paling penting kita lakuin aja setiap hari, nggak usah dipikir, nanti pasti musangnya akan jinak-jinak juga atau pemberani juga. Yang penting kita rutin ya. Kalau saya sih setiap hari 5-10 menit udah cukup lah, kita sempetin ngeluarin musang, kita ajak keliling-keliling gitu di depan rumah sambil kita gendong, atau kalau dia udah mau pakai harness hewan, kita ajak dia jalan-jalan biar dia lebih jinak gitu loh. Ya, saya yakin misalnya Agan pertama kali ngelakuin hal ini, pasti ada aja kelakuan musangnya ya. Yang paling sering itu dia akan kabur, lari kemana-mana. Yang kedua, dia ngompol, terkencing-kencing gitu, atau pup sembarangan. Karena musang saya sebelumnya juga gitu, si Bim Bim. Atau musangnya tuh kayak galak, mangap gitu, pengen gigit gitu. Nah, itu udah normal sih. Dan yang paling parah itu saya pernah temui juga di musang saya si Bim Bim yang dulu itu. Dia tuh sampai lemes loh kan. Jadi saya pernah deketin sama orang, dia nggak tahu kenapa, mungkin dia kaget gitu ngeliat orang banyak, badannya lemes gitu kan, kayak tapi masih bernafas. Nah, itu harus saya bantu, saya taruh di kandangnya, saya tutup kandangnya dengan gelap, saya kasih air gula, bahkan saya suapin gitu pakai air gula, saya pakai sepetan gitu biar dia minum. Nah, itu butuh waktu dia kayak ngehilnya itu sehari 2 hari baru sehat lagi kan. Nah, itu pengalaman saya sih. Tapi kalau si Buna ini, dia nih sifatnya lebih kuat sih kan. Jarang dia takut sama orang. Bahkan dia malah pengen ngajak main sama orang. Cuma memang kekurangannya dia tuh nggak, karena mungkin masih agak kecil ya, dia tuh nggak bisa ngatur seberapa besar gigitan dia ngajak main gitu loh. Jadi kadang gigitannya tuh terlalu keras, jadi kayak dia tuh galak kan. Padahal sebenarnya dia tuh periang tuh. Dia ini pengen main kan, cuma memang dia tuh nggak bisa ngatur gitu loh gigitannya seberapa gitu loh. Intinya tadi itu ya, yang pertama kita taruh kandangnya di tempat orang lalu lalang, yang kedua kita ajak musang kita interaksi sama orang lain. Sebenarnya itu aja sih caranya, nggak ada lain kan. Cuma memang kapan dia jinaknya, nah itu waktunya beda-beda ya. Saya harap Agan yang nonton video ini bisa lebih meluangkan waktunya lah biar cara saya bisa berhasil kan. Oke, sekian video dari saya hari ini. Mohon maaf kalau tips saya sedikit ya, karena memang menurut saya cuma itu aja sih yang bisa kita lakukan kalau musang kita penakut. Ya, yang penting kita sebagai owner mau rutin lah. Itu aja modalnya, saya yakin musang Agan lama-lama juga akan jinak kok. Kalau suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru saya tentang hewan, karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat. Kalau Agan ada pertanyaan atau mau nambahin, langsung aja komen di bawah. Nanti pertanyaan yang bagus, pasti saya buatin videonya. Sekian dari saya dan si musang saya yang terlalu aktif. Tuh lihat kan, saya mau digigit tok dari tadi. Salam hewan lestari bersama saya dan si Bunanga.